Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan konten dakwah diawali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa ada perubahan terkait dengan channel yang sebelumnya kita menggunakan channel Bakure channel. Untuk itu, biar agar lebih tepat dari visi dan misi channel ini, kita akan rubah menjadi Hidayah channel. Itu demikian sebagai pemberitahuan kepada pemirsa YouTube. Maka untuk itu kita akan jadikan channel ini menjadi Hidayah channel. Baik, kita akan lanjutkan mengenai terkait dengan tema yang sebelumnya kita banyak membahas tentang ayat sebelumnya adalah kita membahas tentang mengenai ayat-ayat atau surat Al-Muzammil yang membahas tentang studi tentang kajian Al-Quran atau studi atau mempelajari Al-Quran diatur di dalam surat Al-Muzammil ini. Bagaimana kita memahami Al-Quran yang setepat-tepatnya sehingga nilai dan kesadaran Al-Quran itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, sehingga vibrasi frekuensi nilai-nilai Al-Quran itu seirama atau sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita akan coba lanjutkan ke ayat berikutnya yang terkait dengan tema ini, yang mana sebelumnya kita baru pada ayat 11 kalau tidak salah, yang mana kita masih membahas pada tatanan tahapan dan bagaimana cara melakukan studi. Untuk selanjutnya mungkin di ayat 11 dan berikutnya ini, itu terkait dengan hasil atau 10 dan selanjutnya itu terkait dengan hasil studi ini seperti apa gambarannya, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dalam menjalani proses studi ini. Karena bukan tidak mudah juga kita melakukan studi, dan tidak segampang yang kita bayangkan kita melakukan studi. Pasti akan menghadapi halang rintangan dalam proses perjalanan, sehingga kita menjadi kukuh dan teguh menjalaninya. Karena mengawali sesuatu yang begitu tidak asing, yang begitu asing, yang tidak biasa, terkadang memang sulit. Begitupun pada masa dulu Rasulullah juga menghadapi persoalan-persoalan dalam menerima Al-Quran ini, ayat-ayat atau surat Al-Quran ini, untuk dituangkan dalam kehidupan atau dalam lingkungan, terutama mungkin keluarga terdekat. Karena ketika Allah turunkan melalui malaikat ayat ini di tengah-tengah lingkungan masyarakat Arab, apalagi di masa itu Arab Jahiliyah, walaupun Al-Quran diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab dengan berbahasa
serupun dengan bahasa Arab, tetapi ayat yang diturunkan Al-Quran ini begitu asing bagi masyarakat lingkungan Arab. Kenapa demikian? Karena bahasanya sangat berbeda pada saat itu. Bahasanya begitu indah, tersusun dengan baik, tertata dengan baik, dan lantunannya pun begitu asing. Jadi orang-orang di lingkungan Arab tersebut ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu menganggap Rasulullah itu ya dia bermacam-macam lah yang disematkan kepada Rasul. Dibilang bisa majnun, dibilang ahli sihir lah, bermacam-macam lah. Mungkin ini tantangan yang memang dihadapi oleh Rasulullah ketika ini disampaikan kepada umat di tengah-tengah lingkungan Arab. Maka di sini sampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu, dalam surat Al-Muzammil maksud saya, itu wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamilan. Jadi di dalam surah Al-Muzammil ayat 11 itu, ayat 10 maksud saya, ketika tantangan dari ayat sebelumnya, dari ayat 9 dari surah Muzammil itu, bahwa Allah dialah Tuhan timur dan barat dan tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Jadi begitu ilmu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita tancapkan bahwa Allah itu sebagai pelindung timur dan barat, artinya blok timur dan blok barat, atau yang menguasai alam semesta ini. Istilahnya jadikan Dia sebagai pelindung ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan gitu, dalam menjalankan studi ini, peribadatan ini, sehingga memang begitu berat yang akan kita hadapi untuk memahamkan ayat Al-Quran ini sesuai dengan frekuensi yang disampaikan oleh Allah melalui para malaikat. Kemudian dari ayat 10 juga, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamilan, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, artinya ketika menghadapi tantangan yang begitu berat dengan persoalan-persoalan masyarakat di tengah lingkungan Arab atau jahiliyah, Rasul menghadapi gelombang benturan terhadap masyarakat Arab itu untuk menerima bahwa Allah itu adalah pelindung dari timur sampai barat, dan Al-Quran ini disampaikan kepada masyarakat oleh Rasul, dan masyarakat tidak menerima begitu saja gitu. Bahwa ini bukan sesuatu hal yang lazim di dalam kehidupan ketika ini disampaikan. Jadi berbagai macam ejekan, gunjingan dari lingkungan masyarakat Arab, namun Allah memberikan keteguhan kepada Rasul, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Artinya
kenapa Allah sampaikan ini? Karena pasti akan kita hadapi berbagai macam kritikan, hinaan, atau bahwa ini hal suatu yang tidak lazim, sehingga membuat kita goyang atau goncang dengan kehidupan yang umumnya gitu. Nah, selanjutnya kata Allah dalam ayat 11 ini, wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalilan. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Jadi artinya begitu kata-kata itu disampaikan sebagai bentuk kekuatan buat kita, ya biar aja lah. Ibaratnya kalau kata pada biasa dikatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah, istilahnya sering ini kata kiasan, atau artinya kita berjalan tetap sesuai dengan koridor, sampaikan dakwah walaupun bermacam ejekan dan hinaan, ya tetap kita menjalankan misi, fokus pada misi kita. Dan kemudian innal ladaina anfalan wa jahiman. Di sini nih ya, begitu ini, sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Kalau dipahami istilah belenggu-belenggu yang begitu berat ini, sebenarnya kalau kata belenggu itu kan sama dengan kayak apa namanya, bahwa pengikat. Belenggu itu yang mengunci, yang mengerangkeng, istilahnya yang ibaratnya yang menyelimuti tadi, yang Muzamil tadi, yang menyelimuti pikiran, pola pikir, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi selama ini di lingkungan masyarakat Arab itu, yang begitu sudah erat mengikat mereka. Sistem budaya, sistem kehidupan yang sudah mengakar, sudah mengikat kaki-kaki mereka dalam kehidupan zulumat. Artinya ya kehidupan perbudakan, perzinaan, penzaliman atau penindasan. Istilahnya ini kehidupan yang sudah mengerangking dalam, sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam lingkungan masyarakat Arab. Jadi kejahilian yang terjadi di masa itu luar biasa. Nah, kemudian ada lagi ini kata-kata perumpamaan yang Allah sampaikan juga. Jadi perumpamaan ini ibaratnya kalau di dalam kata-kata itu ada wa ta'aman zaghusati wa azaban alim. Jadi ibarat itu istilahnya makanan. Kan di sini ada makanan yang bagikan, ibarat makanan yang menyumbat kerongkongan gitu kan. Sehingga kalau sudah orang kecekek, ibaratnya keselak di kerongkongan, itu bisa menimbulkan kematian, itu kematian hidup yang luar biasa ini. Ya, jadi penghambat ini yang istilahnya itu ibarat seperti tadi itu, yang menyumbat kerongkongan, yang menyebabkan kematian luar biasa. Nah, dan kemudian ayat 14 itu menyatakan yauma tarjuful ardu. Nah,
yauma tarjuful ardu, bumi, wal jibalu, yang gunung-gunung, wa kanatil jibalu, wal kanatil, dan jadilah gunung-gunung itu kasiban, sebenarnya tumpukan pasir, mahilan, istilahnya bertaburan. Kemudian ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras. Jadi menjadilah gunung-gunung itu seperti getaran yang luar biasa. Allah guncangkan gunung itu ya seperti pasir lah ya. Begitupun juga artinya perumpamaan ini Allah jadikan sebuah peristiwa perjalanan sejarah. Ibarat seperti itu, peristiwa-peristiwa ini merupakan sejarah perjalanan, ibarat gunung diguncang seguncang-guncangnya sehingga gunung itu menjadi hancur, terbangan porak-poranda gitu kan. Kenapa demikian? Yang tadinya onggokan gunung yang begitu kokoh, bumi gunung yang begitu kokoh gitu kan, artinya posisinya sudah mengakar ya. Jadi dengan Al-Quran ini, Al-Quran yang selama ini Allah jadikan sebagai petunjuk hidup, ketika Allah sampaikan kepada Nabi Adam, dan Allah isi dengan nilai-nilai Al-Quran kepada Nabi Adam, sampai manusia seribuan tahun, bahkan dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad, itu betapa kuatnya pada masa Nabi Adam ketika masuk pemikiran dan pola yang dipengaruhi melalui istri Nabi Adam, oleh iblis, itu hancur sehancur-hancurnya Adam. Karena iblis tidak mampu dan tidak sanggup langsung untuk mempengaruhi kepada Adam, karena Adam begitu kuat imannya, dan Allah jamin kekuatan Adam, karena tahu, dan Nabi tahu kalau menghadapi iblis itu begini caranya. Tetapi iblis ini memang banyak akal dan banyak cara dia, sehingga dia melalui istrinya dia sisipkan, dia susupkan ilmu atau cara budaya kehidupan, sehingga memang Adam itu tidak berdaya dan dipengaruhi oleh sistem kehidupan, kalau kita namakan perempuan itu ibaratnya dapat satu ilmu, dia punya dapat dua. Jadi dapat dua ilmu yang didapat oleh Hawa gitu, istrinya itu. Dan ini kita bisa pastikan bahwa ilmu Hawa lebih hebat di masa itu ya, di masa pada saat begitu, sehingga Adam tergoda kan, terpengaruh oleh rayuan Hawa sebagai istrinya. Jadi rayuan dan bujukan imingan iblis kepada Hawa itu benar-benar sangat ampuh gitu, itu melumpuhkan Adam. Maka di sini kita bisa lihat bahwa Allah memang siklus kehidupan perjalanan sejarah itu di kurun pertama Adam, maka jadi kehidupan ya,
yang selama ini dilakukan oleh Adam, kesalahan-kesalahan yang telah diterapkan dalam sistem kehidupan itu disadari oleh Adam. Makanya ada doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Artinya Rabbana firlana ini satu doa di masa itu di mana Nabi Adam mengalami sebuah kesalahan di dalam menjalani kehidupannya, sehingga dia merasa telah hidup yang salah, kemudian bertaubat. Nah, itulah doa yang diucapkan oleh Nabi Adam ini ketika dia menjalani proses kehidupan nur yang hak, kemudian masuk kepada sistem kehidupan zulumat, kemudian kembali lagi taubat, sehingga terbangun kembali satu kehidupan jannah kembali, kehidupan yang hak kembali, atau sistem yang diberlakukan kembali kepada Al-Quran, pada tuntunan Al-Quran yang selama ini mereka sudah salah dalam menjalankan. Jadi di masa Adam ini mengalami sebuah kurun kehidupan, dari kehidupan yang dibangun dengan sistem yang diajarkan oleh Allah langsung untuk memimpin umat pada masa itu. Kemudian dengan masa rentang waktu yang panjang terjadi pergolakan ya, karena akibat tadi iblis kan sudah minta kepada Allah, beri dia waktu dan penangguhan untuk mempengaruhi umat manusia atau umat Adam. Nah, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh iblis, nah maka iblis berhasil melalui istrinya. Tetapi kemudian kehancuran itu, pola hidup yang telah salah dilakukan oleh Adam itu kembali Allah, istilahnya Adam menyadari hal ini adalah sesuatu yang salah. Nah, kurun kedua kembalilah tercipta sebuah kehidupan yang selama ini salah. Kemudian Adam dengan umatnya mewujudkan kembali sistem kehidupan berdasarkan yang diajarkan oleh Allah. Nah, inilah begitu. Setelah masa Adam, kemudian dari nabi ke nabi tergerusnya kehidupan ini bagaikan gelombang positif, gelombang negatif, terdegradasi ke negatif, kemudian terjadi perubahan kembali, kemudian sadar, kemudian datang nabi kembali pada puncaknya, memberikan perulang kembali, memberikan ilmu. Nah, pada puncaknya lagi setelah nabinya wafat, kemudian setelah wafat umatnya terdegradasi lagi dengan ajaran kembali kepada pola hidup nenek moyang yang dulu pernah. Mungkin turunan-turunannya merasakan dulu, oh nenek moyang seperti ini, akhirnya terdegradasi lagi. Nah, begitu terus membangun sebuah sistem peradaban yang bagaikan gelombang sinusoidal ini. Jadi inilah memang perjalanan sejarah yang terjadi, yang Allah, ya kita sadari ini memang Allah merancang demikian. Ya istilahnya kita tidak bisa menyatakan wah ini salah, ini tidak betul, kenapa Allah buat seperti ini. Ya memang Allah membangun kehidupan yang demikian. Nah, sekarang kita harus sadar, di era sekarang, era yang mana? Apakah era di gelombang negatif atau di gelombang positif? Nah, ini kita harus jeli dan kita harus paham. Untuk itu kita harus betul-betul memahami Al-Quran. Kita harus sadar pada masa nanti kesadaran hidup itu tidak lagi berdasarkan konsep-konsep yang ada selama ini, tetapi akan didasari oleh sebuah ilmu. Pertarungan dengan ilmu itu akan terus terjadi gitu.
seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, karena ilmu ini akan terus berkembang dan kemudian dia akan teridentifikasi ini kelompok mana ilmu ini, sehingga sistem ini terus teruji. Kalau sepertinya lebih bagus sistem ini gitu, sistem peradaban ini. Nah, ini akan menjadi pembanding terus, akan terlihat bisa antar negara, bisa antar kelompok, bisa antar komunal, bisa antar organisasi. Jadi nanti akan terverifikasi mana yang lebih handal itu. Maka suatu saat nanti pada puncaknya akan muncul sebuah kelompok atau peradaban baru yang begitu hebat, yang akan memimpin dunia ini. Nah, kemudian pada ayat 15 ya, dan Allah juga sampaikan bahwa jadi setelah gambaran perjalanan sejarah itu begitu seperti perumpamaan begitu gunung yang kokoh yang dibangun ketika hancur sehancur-hancurnya, dan sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus seorang rasul nabi kepada kamu yang menjadi saksi terhadapnya, sebagaimana kamu telah mengutus seorang rasul kepada Firaun. Jadi perjalanan sejarah siklus fase demi fase nabi ke nabi itu, ketika terjadi degradasi ilmu, degradasi peradaban, itu Allah selalu munculkan utusan untuk mengembalikan peradaban hidup yang hak, yaitu berdasarkan kehidupan jannah, kehidupan yang memang nilai-nilainya membangun sebuah kehidupan yang saling mensejahterakan, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Jadi antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu satu frekuensi gitu. Jadi kalau sudah satu frekuensi, apa yang dirasakan oleh saudara kita di ujung dunia manapun itu akan kita rasakan. Nah, kemudian jadi ini kata Allah, begitulah gelombang itu. Allah utus rasul dari masa ke masa gitu ya. Sampai utus Nabi Musa ke Firaun kan. Nah, kemudian Allah memperumpamakan kepada Firaun ini. Namun Firaun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksa yang berat. Pada masa Musa, waktu dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, ya kalau dalam cerita terjadinya pembelahan lautan. Saat itulah Allah tenggelamkan seluruh pasukan Firaun. Bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Nah, ini kata-kata anak-anak beruban ini yang lucu bahasanya. Ini bahasa perumpamaan sebenarnya. Kalau kita lihat Firaun itu istilahnya ini kan sebuah kata-kata itu pada ayat 17 itu ibarat anak. Arti ini kaitannya dengan studi sebenarnya. Ini kaitan dengan studi, dimana dalam ratil ini bisa kita ingin kata Allah, bagaimana kamu bisa ingin menjaga diri kita kalau kita tetap kufur gitu. Kalau kita tetap terselimuti oleh sistem budaya kehidupan yang dibangun selama ini, yang merusak, bagaimana kita ingin berubah dari kehidupan itu, lari, masih tetap negatif dengan ajaran Allah itu, yang nggak akan pernah bisa terwujud. Nah, ibarat jadi
jadi produk budaya kehidupan ini bagaikan ibaratnya bagaikan bayi beruban kepala. Nah, produk zulumat itu bagaikan bayi beruban kepala. Artinya bayi beruban kepala itu dia masih bayi, tetapi kok udah dewasa. Kalau ibaratnya kalau belum sepatutnya gitu kan harus melalui sebuah fase gitu kan, melalui sebuah proses. Jadi semua produk-produk budaya itu budaya kehidupan zulumat ini istilahnya bagaikan bayi beruban kepala. Jadi semua dibikin instan gitu kan. Nah, kehidupan dibikin instan. Jadi seorang manusia itu selama ini, sekarang ini pun kita bisa rasakan orang pengen cepat kaya, orang pengen cepat dapat ilmu dengan cara-cara yang tidak lazim. Kemudian orang ingin cepat ya ibaratnya dengan ilmu-ilmu seperti berlindung kepada perdukunan, kemudian berlindung kepada, atau sekarang istilahnya kita tidak mau repot gitu. Nah, kalau tidak mau repot ini kan maunya cepat, instan gitu kan. Nah, ini proses ini sebenarnya Allah gambarkan proses kehidupan yang terjadi pada saat ini, begitulah kenyataannya, dibikin instan. Nah, siapa yang membuat sebuah budaya instan? Ya memang kaum kapitalis, kemudian artinya orang yang di dalam lingkup, ya ini salah satu budaya kapitalis itu mencipta atau membuat sesuatu yang manusia lainnya sebagai objek gitu kan. Nah, kemudian pada ayat 8 Allah sampaikan juga langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Jadi sini kalau langit terbelah itu semesta angkasa, istilahnya akan terjadi sebuah bencana, itu kehancuran. Sehingga kalau kehancuran itu ya terbelah, berkeping-keping ya. Nah, janji Allah itu, apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu akan terwujud. Nah, terhadap kehidupan zulumat itu. Jadi nanti Allah wujudkan dalam bentuk kehancuran sehingga berkeping-keping. Nah, maka kemudian disimpulkan. Jadi pada ayat 18 ini menggambarkan situasi bahwa suatu masa hari kiamat itu akan terwujud. Jadi kondisi ini akan datang. Untuk itu pada ayat 19 Allah peringatkan kepada kita, hidup sadarlah. Jadi dengan peristiwa ini suatu saat akan terjadi, kita diperingatkan, barang siapa yang mau atau mengendaki hidup di jalan Allah agar dapat mengambil sikap hidup sadar secara ilmiah. Jadi bagi siapa yang mau hidup dengan ajaran Allah, ya silakan menata kehidupan ini sesuai dengan sistem budaya yang sudah Allah gambarkan. Nah, oleh karena itu di sini di dalam surat Al-Muzammil yang ayat ke-20 ini disimpulkanlah menjadi suatu gambaran bagaimana kita di dalam memulai studi, menyempatkan waktu, meluangkan waktu sebisa mungkin. Tidak bisa full di waktu malam,
setengahnya pun boleh. Kalau tidak bisa setengah malam, sepertiga malam pun boleh. Jadi asal setiap waktu kita menyempatkan diri untuk mengkaji, menelaah, memahami hakikat dari ajaran Allah, yaitu dengan Al-Quran, sehingga hikmah nilai-nilai Al-Quran itu dapat kita rasakan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terlambat untuk sadar sehingga kita terlena dengan kehidupan ini. Nah, demikianlah penjelasan ini, bahwa proses pembinaan diri ini memang dimulai dengan ilmu, kemauan. Setelah memahami ilmu dan mempelajari Al-Quran, baru kita menyatakan diri taat, tunduk dan patuh kepada tuntunan Allah. Jadi sami'na, kemudian baru wa ata'na. Ada juga dari kalangan para ahli kita, para orang-orang teknokrat, dia belajar, studi Al-Quran, tetapi dia tidak mengambil ini sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Dia akan mengutip ayat-ayat Al-Quran itu sebagai untuk kepentingan individu. Itu banyak terjadi. Para ahli-ahli, ilmuwan, mereka mengambil acuan dari Al-Quran sebagai ilmu, bahkan disematkan sebagai penemuan, sehingga mendapatkan hadiah Nobel. Nah, inilah yang mungkin sering terjadi pada saat ini. Jadi kalau dapat, kita adalah bagian yang sami'na dan wa ata'na. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.